lagi di channel SMA Asada. Jadi hari ini aku nggak sendiri nih. Aku bareng dua kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Komarudin. Silakan buat kakak-kakaknya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Arif Firdian. Bisa dipanggil Mas Arif boleh, bisa dipanggil Mas Yan boleh. Saya dari Universitas Komarudin Bunga Gresik, dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, kalau saya sendiri Sita Rahmawati, biasa dipanggil Sita, dari program studi Pendidikan Matematika. Oke nih, aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman sekalian juga penasaran nih. Kenapa kakak berdua ini memilih kuliah di Universitas Komarudin sih? Silakan dijawab. Saya dulu ya. Ya. Saya memilih kuliah di Universitas Komarudin. Yang pertama, jarak tempuhnya dekat dari rumah juga. Terus kenapa saya memilih kuliah di Universitas Komarudin, itu juga sesuai kemampuan saya. Jadi saya kedepannya itu dulu kecilnya ingin menjadi guru. Aslinya guru SMP atau MTs terserah, yang penting guru. Jadi di Universitas Komarudin juga kebetulan ada jurusan Pendidikan Agama Islam. Kebetulan juga saya alhamdulillah mampu di jurusan Pendidikan Agama Islam. Akhirnya saya memilih di jurusan Pendidikan Agama Islam seperti itu. Oke, silakan Kak. Kalau saya sendiri, alasannya yaitu dari waktu yang fleksibel, dengan artian itu dimana saya bisa kuliah sambil kerja, dan kebetulan di situ juga ada program studi Pendidikan Matematika, di mana saya sudah menggeluti pendidikan matematika tersebut itu sejak SD, mulai menyukai mata pelajaran matematika, kurang lebih seperti itu. Oke. Aku juga penasaran nih, di Universitas Komarudin tuh ada berapa fakultas sih? Terus jurusan atau program studinya itu ada apa aja? Kalau di Universitas Komarudin sendiri itu ada 5 fakultas dan juga ada 11 program studi. Oke, boleh Di antaranya ada Fakultas Tarbiyah juga. Terus untuk jurusan program studinya ada mulai dari Fakultas Teknik, Pendidikan Keguruan Bahasa Inggris, Matematika, ada Pendidikan Agama Islam seperti saya, ada juga Perbankan, Ekonomi Syariah juga ada, Awal Asasiyah atau Hukum Keluarga Islam juga ada, seperti itu. Oke. Ada lagi yang satu Manajemen Pendidikan Agama Islam seperti itu. Itu Fakultas Tarbiyah itu seperti apa sih Kak? Jadi Fakultas Tarbiyah itu terutama Pendidikan Agama Islam. Jadi Pendidikan Agama Islam itu mencondongnya ke dunia kependidikan. Jadi kedepannya insya Allah menjadi tenaga kependidikan seperti itu. Oke. Sebagai calon pendidik, bagaimana kalian melihat pendidikan di masa sekarang ini sih Kak? Jadi bisa diulang pertanyaan tadi. Sebagai calon pendidik, bagaimana kalian melihat pendidikan di masa sekarang ini? Kalau di masa sekarang, alhamdulillah masih baik ya. Tapi mungkin ada kemungkinan di dunia pendidikan ada salah satu pendidikan itu masih rendah, kemungkinan mungkin dari sarana fisiknya atau rendahnya kualitas gurunya, rendah prestasi siswanya. Nah, sebagian juga ada yang lebih tinggi, mulai dari prestasi siswa juga ada seperti itu. Ya nggak semuanya, beberapa saja. Oke, boleh ditambahin? Kalau menurut saya sendiri, perkembangan dari pendidikan kalau saat ini bisa dibilang berkembang, dimana kan pendidikan pada masa saat ini itu mulai memanfaatkan adanya suatu teknologi, bisa dilihat dari berbagai bentuk media pembelajaran yang saat ini yang mulai berkembang, mulai dari pengembangan dimulai dari kayak game atau bentuk kayak kuisis atau yang lainnya, seperti itu. Oke, aku lanjutin ya pertanyaannya.
apa saran dan harapan kalian bagi pendidikan di masa yang akan datang? Silakan dijawab. Kalau saya, kalau sarannya sih masih belum ada. Mungkin harapan saja ya. Mungkin harapan ya mudah-mudahan semoga semua tenaga pendidik di Indonesia khususnya dapat mencetak generasi bangsa yang tak hanya cerdas namun juga berbudi Pancasila seperti itu. Saya juga berharap pendidikan bisa dirasakan oleh semua orang di Indonesia karena saat ini tidak semua orang itu bisa merasakan yang namanya pendidikan. Yang tidak sekolah karena krisis ekonomi juga ada. Jadi saya harap pemerintah bisa lebih memajukan segala hal tentang pendidikan karena pendidikan itu juga yang paling utama seperti itu. Oke, ada tambahan mungkin? Mungkin kalau dari saya itu kan kalau misal dilihat dari kenyataan itu masih kurikulum yang ada pada pendidikan yang ada di Indonesia itu kan kayak sering ganti-ganti, awalnya dari kurikulum 13 jadi kurikulum penggerak. Nah itu mungkin kedepannya agar memastikan gitu mana yang memang benar-benar cocok untuk diterapkan di Indonesia gitu. Oke. Seperti itu. Aku juga penasaran nih, kenapa kalian kok bisa memilih PLP di SMA Asaadah gitu? Sebenarnya kami di PLP SMA Asaadah ini bukan kami yang memilih dari universitas itu sendiri. Jadi dari Komarudin sudah memilih salah satu satuan pendidikan untuk menugaskan kami mengikuti PLP di SMA Asaadah ini. Jadi saya sangat senang saja. Kebetulan saya ditugaskan untuk mengikuti PLP di SMA Asaadah ini karena sepengetahuan saya SMA Asaadah ini sudah melaksanakan kurikulum yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti kurikulum Merdeka seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya sangat senang sekali di SMA Asaadah ini juga termasuk sekolah penggerak seperti itu. Jadi itu suatu tantangan bagi saya karena kedepannya saya bakalan sudah menempati jenjang kurikulum di kurikulum Merdeka seperti itu, khususnya di sekolah penggerak seperti itu. Oke. Mau ditambahin, Mbak? Sudah. Karena saya masih. Oke, kalau gitu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban yang udah dijawab tadi, mungkin kalian udah nggak penasaran lagi nih. Mungkin sekiranya segitu aja ya. Aku Aisyah Rahmawati dan saya Muhammad Arif Rudian. Dan saya Sita Rahmawati. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.